adalah satu orang yang duduk di sebelah Pak Kades ini, ngomong dan bisik sama Pak Kades. Syukur ya Pak Kades, tumbal udah aman. Nah, kaget lah Bima. Pas dia mau lari ke kanan, udah siap-siap lari gini nih, dari belakang lah ditarik bajunya Bima. Selamat datang di episode 13. Cerita horor soal mahasiswa tuh menarik banget ya. Kayak Desa Penari lah, cerita pendakian mahasiswa lah. Hah, sama hari ini gue mau bawain cerita itu juga. Thank you ya Yuli. Cerita ini datang dari Yuli yang menceritakan kisah tragis yang dialami oleh temannya Yuli. Namanya adalah Bima nih. Bima ini adalah mahasiswa Fakultas Pertanian yang lagi nyari tempat untuk penelitian. Nah, nemulah satu tempat yang jadi spot untuk penelitiannya si Bima ini adalah di lerengan gunung di Jawa Tengah sana. Karena menurut pengamatan si Bima, kampung ini tuh gak pernah gagal panen. Selama puluhan tahun dia tuh gak pernah gagal panen. Sementara beberapa desa di sekeliling desa itu ada aja siklusnya. Tahun ini panennya sukses, tahun depan enggak. Tahun ini sukses, besoknya enggak gitu. Aneh lah pokoknya desa ini makin bikin si Bima penasaran. Walaupun teman Bima itu udah sempat tegur, kau yakin mau penelitian di sana? Nggak peduli Bima, karena menurut Bima udah paling tepat ini. Yang Bima tidak pernah sadar, ini adalah perjalanan panjang yang bikin Bima terjebak di tempat itu. Bahkan mungkin aja dia nggak bisa pulang lagi di tempat itu. Karena selama penelitian adalah beberapa hal yang dilanggar sama Bima. Ah, penasaran apa yang dilanggar sama Bima? Push like dulu. Sini gue ceritain. 2008 di sekitaran lereng Gunung Tua di Jawa Tengah adalah satu kampung. Satu kampung ini namanya adalah. Nah, di kampung ini teman-teman, di kampung ini tuh mayoritas warganya itu bertani. Mereka rata-rata menjadi petani dan nanam padi. Tapi ada yang aneh sama kampung ini teman-teman. Apa yang aneh bang? Jadi kampung ini selama 10 tahun terakhir tuh nggak pernah gagal tuh panenannya. Sedangkan tempat di sekitaran desa kayak desa-desa tetangga dari desa itu ada aja siklusnya. Tahun ini panen berhasil, tahun besok enggak gitu lah. Pokoknya nggak ada yang namanya tiap tahun tuh panennya selalu berhasil terus. Nah, berbanding terbalik sama desa ini, desa kagak pernah gagal panenannya. Padahal kalau dipikir-pikir, ini tempat kan sama tetangga desa harusnya kan nggak berjauhan. Jadi harusnya secara logika iklimnya sama, kontur tanahnya juga sama, harusnya tingkat kesuburannya juga sama. Tapi kenapa yang sebelah-sebelah ini ada bisa gagal panen dan mereka enggak? Bahkan hama pun nggak mungkin kan ada hama tuh milih-milih sawah kan enggak kan? Makanya terkenal kampung itu sebagai kampung yang subur. Adalah namanya Bima, mahasiswa semester 7 di Fakultas Pertanian yang lagi nyari tempat untuk penelitian. Menurut dia, ini tempat cocok nih buat gue penelitian. Selama 10 tahun terakhir, tanahnya selalu subur, hasil pertanian selalu ngelimpah. Menurut dia ini jadi tempat yang tepat untuk gue ngelakuin penelitian. Nah, waktu dia ngobrol sama temannya di kantin, nanyalah temannya, kau yakin Bim mau penelitian sono? Iya yakin, emang kenapa? Ya nggak apa-apa. Bima ini teman-teman, dia ini karakternya perfeksionis, idealis, cuman rada-rada ngeyel ya. Dia nggak mau dengerin saran sama orang, apalagi cuman kayak tadi gitu ya. Udahlah nggak digubris sama Bima. Long story short, berangkatlah Bima ke kampung tersebut. Sampainya di sana, disambut sama Pak Kades. Diajaklah dia keliling-keliling sama Pak Kades, dikenalin tempat inilah, tempat itulah. Jadi dia keliling di sekitaran rumah-rumah warga dan juga pesawahan di sana. Yang kenalin tempat sama orang baru kayak biasanya lah. Nah, selama dia diajak keliling sama Pak Kades ini, Bima lah ngerasa aneh. Ngapa orang-orang sini pada diem-diem gini sih Pak gitu? Gak ada obrolan segala macam gitu, diem-dieman orang-orangnya. Ramah tapi ramahnya gimana guys? Kayak nyapa gitu tapi udah diem, nggak banyak omong lah. Cuman ya udah, menurut Bima ya normal aja, mungkin sama orang baru gitu. Jadi dia gak mikir aneh-aneh. Apalagi sifatnya Bima kan begitu ya. Sama ada satu lagi, selain warga-warganya yang pada diem, kayak sepanjang dia diajak keliling sama Pak Kades ini, si Bima gak pernah ngeliat anak kecil main gitu. Bisa di perkampungan anak-anak kecil kan cenderung lebih sering main bareng-bareng ya daripada di kota gitu. Nah, dia gak nemu lah di kampung ini. Manalah anak-anak ini gak ada. Selesailah dia diajak keliling sama Pak Kades. Saya yakin dia, modal awal dia yakin dari kampus berangkat tadi, begitu udah nyampe lokasi makin yakin dia, makin mantep sama pilihannya. Nelponlah dia ke dosen pembimbingnya. Kayaknya bener Pak, Bima bakalan ngelakuin penelitian di sini. Bima udah mantep nih sama pilihannya. Nah di jam 3, ya jam-jam asar gitu lah ya, jam 3 jam 4-an sebelum Bima ini istirahat. Jadi teman-teman, si Bima ini tidurnya adalah salah satu tempat yang disiapin sama Pak Kades. Sebelum si Bima diantar ke tempat penginapan dia selama di desa ini nih, selama di kampung ini, sempatlah dia diajak mampir sama Pak Kades di salah satu rumah warga. Nah di salah satu rumah warga ini ya biasalah ramah tamah sama warga gitu ya. Pas di ruang tamu lagi ngobrol nih sama yang pemilik rumahnya, Bima lah nanya,
Bapak sama ibu di rumah ini cuma tinggal berdua? Enggak kok, bertiga. Oh itu ya, foto bertiga sama anaknya itu ya. Nah anaknya kemana pak? Sempet diam nih, bapaknya nggak jawab apa-apa ya. Makanya awkward moment gitu aja lah, dia diam terus jawab, baru jawab sama bapaknya. Iya dulu memang kami tinggal bertiga, istri dan anak gitu. Tapi sekarang udah berdua aja, anaknya udah nggak ada. Nggak enak dong, si Bima habis nanya gitu langsung suasananya jadi nggak enak lah gitu ya. Ini gue orang baru sini, salah nanya nggak ya gitu. Diem dia, dijawab lagi sama bapaknya. Nggak apa-apa mas, kita juga satu keluarga udah ikhlas. Jadi memang anak kita hilang. Kita juga sampai sekarang nggak tahu nih anak kemana perginya. Udah tadi nggak enak tuh si Bima, makin ngerasa nggak enak karena dijawab begitu karena bapaknya kan. Nah, karena waktu udah mau mepet-mepet maghrib, pamitlah Pak Kades sama si Bima nih pulang ke tempat penginapannya si Bima. Sepanjang perjalanan Bima ke tempat penginapannya, dia sambil mikir nih, duh gue salah start gak sih? Pas gue jalan pertama tadi ngerasa situasi kampungnya gak enak lah. Tadi bertamu juga, duh salah nanya gue kayaknya. Sempet sekelibet tuh kepikiran dia begitu. Cuman ya udah, pokoknya tujuan gue kesini fokus, gue mau penelitian. Sampailah dia tempat penginapannya, beberes lah dia mandi segala macem, nyiapin apa agenda dia yang mau dilakuin sana, sama ngaso-ngaso tipis lah. Tempat penginapan dia ini enak banget nih, ada kayak saung gitu, terus di depan saung itu hamparan sawah gitulah, enak banget buat nyantai. Sambil dia istirahat, sambil dia nyatet apa aja yang udah ditemuin, apa aja yang perlu untuk jadi catatan penelitian dia. Di tengah situasi itu, lagi nyantai dia lagi ngopi, dia nyium aroma tuh kayak aroma bau dupa. Loh kok di sawah ada bau dupa? Nah, baik lagi karena si Bima ini orang yang ngeyel ya, nggak percayalah dia yang aneh-aneh lah. Lanjutlah si Bima ini nulis gitu. Pas lagi asik nulis, dari kejauhan tuh mulai kedengar suara gamelan. Suaranya tipis saja, tapi jelas gitu. Samar-samar tapi kadang ada, kadang hilang gitu. Penasaran lah dia nih. Dia ambil HP sama senter, karena sawahan kan gak ada lampu sama macam. Dia ambil lah HP, senter dia. Dia cari tuh sumber suaranya di mana. Jalanlah dia di sepanjang sawah itu gitu. Semakin ke tengah gitu ya. Nemulah dia sajen. Apa itu? Kok ada di tengah sawah ada ayam cemani yang udah dimasak utuh. Gak cuma ayam doang. Di sekitaran ayam itu ada kembang 7 rupa sama nasi kuning. Tapi dari semua itu adalah satu benda nih yang bikin si Bima ini ngerasa merinding. Ini bocah gak ada takut-takutnya kan. Orangnya kan agak ngeyel gitu ya, gak percaya sama gitu-gituan. Merinding dia karena dia ngelihat ada satu benda berdiri kayak patung gitu. Ukurannya kurang lebih kayak anak kecil lah. Adalah satu boneka jerami. Terus boneka itu tuh ngadep ke arah sawah seakan-akan kayak lagi nunggu seseorang. Karena penasaran. Nah, tadi kan Bima kan bawa senter tuh. Disenterin lama Bima. Yang aneh lagi di leher ini ada lilitan benang merah. Lagi seru-serunya tuh Bima nyenterin boneka tadi nih, dia lah dengar suara kaki. Panik dia, dimatiin senternya sama dia ngeliat sekeliling. Ternyata adalah warga nih yang lagi mindahin sajen-sajen ngakot. Sawah kan petak-petak gini ya. Jadi tuh sajen tuh dipindahin dari petak ke petak gitu ya sama warga. Ada beberapa warga tuh di sana malam itu. Beberapa warga lagi mindahin itu, tapi mereka tuh jalannya pelan-pelan sampai hampir nyaris gak kedenger gitu ya. Ngelihat itu Bima kan orang baru nih. Panik dia, ngumpet dia. Sambil ngumpet tuh dia sambil perhatiin. Ngapa orang-orang malam-malam gitu di sawah gitu. Si Bima ini sempat kepikiran buat negor orang-orang ini. Cuman dari dia sembunyi ini perhatiin orang-orang itu, aneh gitu loh gelagatnya kayak yang nggak ada ekspresi, udah gitu aja. Kan harusnya orang kalau di sawah rame-rame gitu ngobrol gak sih, ini enggak nih diem-dieman gitu. Bima yang tadinya mau negor jadi ngerasa nggak enak. Tapi yang dirasain Bima tuh aneh, nggak enak campur was-was gitu. Padahal dia sendiri nggak ngerti kenapa gua harus was-was gitu. Lanjut lagi si Bima, dia sembunyi tetap tuh sambil perhatiin mereka tuh pindah dari kotak ke kotak gitu ya, dari petak ke petak sawah. Setiap mereka lagi berpindah dari petak ke petak dengan sajen itu, rasa penasaran Bima ini belum beres gitu, belum terjawab sama boneka tadi. Bener-bener baru bentar tadi soalnya. Jadi setiap orang-orang itu lagi lumayan agak jauh nih dari patung tadi, dia lah lanjutin lagi aktivitas tadi. Center lagi, diliatin lagi. Ini jaraknya nggak begitu jauh teman-teman, mungkin 3-4 meteran lah. Celinguk lah dia perhatiin orang-orang tadi, takut ketahuan tempat persembunyian dia gitu. Dia tengok kanan, tengok kiri, pas dia lihat lagi ke depan, ke jerami tadi. Loh, kok di samping jerami ada anak kecil. Udah jadi anak kecil ngeliatin si Bima, matanya natapnya kosong gitu aja. Ditatap balik sama si Bima gitu. Tapi karena si Bima kedenger suara kaki, nengok lah dia. Pas dia balik nengok ke depan lagi, ini bocah udah gak ada. Tiba-tiba si Bima jadi keinget
waktu dia pertama kali datang ke kampung ini, waktu sore-sore dia bertamu tadi. Katanya nih di kampung ini kalau jam-jam sore, jam malam gini nggak ada anak kecil. Terus yang kulihat tadi siapa anjir? Bingung campur takut nih Bima nih. Mau balik, orang-orang ini belum beres nih, terakut cabut nih pasti ketahuan. Akhirnya tunggu sama Bima di tempat persembunyian itu, tunggu sama dia nih aktivitas orang-orang ini ngapain, tungguin sampai selesai. Orang-orang ini yang mindahin sajen dari petak ke petak ini, kumpullah dia di patung jerami tadi, ditaruhlah sama mereka tuh sajen-sajen itu di sana. Gak lama dari situ sambil ditunggu sambil dipantau tuh sama Bima, cabutlah mereka dari sana. Pas warga-warga udah mulai pergi, situasi udah mulai aman, baliklah Bima ke tempat penginapannya. Sampailah di tempat penginapannya, di waktu-waktu Bima mau tidur. Bima nih yang tipikalnya nggak percaya hal yang aneh-aneh, orang yang ngeyel ini, overthinking, dia mau tidur kepikiran apa tadi orang-orang ini kenapa gitu. Sama gue mikir juga, kenapa gue rasanya aneh sih, kenapa nggak gue tanya aja deh orang-orang langsung ngapain pade gitu. Udah gitu yang paling bikin Bima penasaran, katanya nih tempat jarang ada anak kecil kalau jam sore sampai malam. Terus yang gue lihat tadi siapa? Gak peduli gue fokus ke sini mau penelitian, gue gak mau mikirin yang lain-lain, bodoh amat. Tidurlah dia. Besok pagi balik lagi Bima ke tempat itu. Emang bocahnya dasarnya ngeyel. Karena penasaran, Bima lah ternyata balik lagi dia ke sana. Tepat di tempat di mana dia sembunyi semalam. Dia balik lagi ke sana. Pas dia sampai sana biasa aja, nggak ada tuh bau-bau dupa kayak semalam, nggak ada juga suara-suara gamelan. Dia suasana sawah pagi hari aja kayak biasa. Nggak ada yang tampak aneh sama sekali di sana. Sampai dia lah kepikiran, ayam cemani, nasi kuning, kembang 7 rupa semalam kemana? Terus waktu gue cabut semalam dari sini, semua barang-barang itu masih ada. Kenapa pagi ini semua itu hilang kecuali patung jerami tadi? Yang bikin aneh lagi, lo pada masih ingat sih gue bilang tadi, di patung tuh kan tadinya ngadapnya ke sawah ya, yang kayak nunggu orang gitu ya. Pagi lah waktu si Bima ini datang ke tempat itu, patung yang dia lihat tadi ini, patung jerami ini, mukanya tuh jadinya posisinya ngadep ke tempat persembunyiannya si Bima semalam. Seakan-akan kayak ini patung tahu gitu loh kalau Bima semalam tuh di situ. Balik lagi, Bima mah orangnya mah ngeyel gitu ya, nggak percaya yang aneh-aneh. Jadi nggak pikiran nih boneka kenapa gitu, nggak dia. Lanjutin lah dari pagi itu sampai sore, lanjutin dia penelitian dia di kampung itu. Tapi tetap aja namanya manusia ya. Sepanjang si Bima ini ngelakuin penelitian tuh dari pagi aktivitas dia nyatet lah ini itu gitu ya. Sepanjang aktivitas itu dia lah kepikiran terus apa yang terjadi sama dia selama beberapa hari di sini. Waktulah menunjukkan jam-jam sore sebelum waktunya sampai ke maghrib, dia lagi ngide tuh, jalan-jalan lah gue ke pasar yang ada di kampung ini. Gue butuh makanan buat ntar malam. Sepanjang dia jalan-jalan di pasar itu, dia ngerasa ada sesuatu yang aneh lagi nih. Orang-orang di sekeliling dia yang ada di pasar itu seakan-akan kayak ngeliatin si Bima, tapi tatapannya aneh gitu loh. Kayak Bima nih ngerasa, ngapa orang-orang pada ngeliatin gue begini anjir. Sempat kepikiran tipis-tipis gitu ya. Dia makin ngerasa, kayak gue udah ngelakuin kesalahan apa ya, apa gue udah terlalu berlebihan apa ya, apa yang gue lakuin dari kemarin udah kelewat batas kali ya sampai gue tandain begini. Psikisnya kena lah dia nih, mulai banyak pikiran, mulai overthinking, mulai nggak fokus sama penelitian dia. Pulangnya dia dari pasar, baliklah dia ke tempat penginapan dia biasanya. Tapi dia jadi banyak bengong setelah itu. Di kertas tempat biasanya dia nulis materi dan hasil penelitian dialah nulis satu kalimat. Ada pola kode di irigasinya. Jadi air ini ngalirnya bukan ke sawah, tapi ke satu titik. Itu doang tuh yang ditulis. Terlebih, Bima ini ingat kalau adalah senior kampus dia yang dulunya juga PKL di tempat ini. Di tempat yang sama tempat yang Bima tinggalin ini. Tapi setahu Bima, senior dia ini udah gak pernah lagi kelihatan di kampus. Orang-orang bilang kalau dia ini udah pindah kampus. Tapi Bima justru berpikir bukan begitu ya. Justru dia kepikiran jangan-jangan dia gak pindah kampus. Wah, makin gak jelas pikiran Bima malam itu. Udah campur aduk sama semua kejadian, apalagi dia cocok lagi kayak barusan. Gak jelas nih di sana nih. Gue harus balik malam ini juga. Beres lah dia tuh, barang-barang dia dimasukin sama dia, semuanya dimasukin ke tas. Pokoknya gue harus balik hari ini juga. Malam ini kalau bisa gue balik malam ini. Pas dia udah beres-beresin semua barang-barangnya itu, ada lagi ketok pintu. Pak Kades lah datang. Lu kamu mau kemana Bima? Kayak Bima mau pamit malam ini aja deh Pak, kayak penelitiannya udah cukup. Oh nanti dulu kalau mau pamit. Lagian ngapa sih pamit buru-buru banget? Ini kan juga udah malam gitu ya.
Apalagi nanti malam ini ada acara. Baiknya nih ya, daripada kamu balik malam ini, mending waktunya besok pagi aja kamu balik. Datang dulu lah nih ke acara warga. Hitung-hitung kamu nih pamitan dulu lah sama warga. Bingung Bima, setengah takut udah pengen cabut dari ini tempat. Tapi di satu sisi Pak Kades ini kan orang pertama yang Bima kenal dari kampung ini. Apalagi Pak Kades lah yang ngasih tempat dia tinggal. Pak Kades lah yang ngajak dia keliling. Ya dia ngerasa kayak nih orang ada jasa nih sama gue, nggak enak juga nih harus gue bantah. Segan lah dia buat nolak. Akhirnya diiyain lah sama Bima. Pergilah dia sama Pak Kades di aula desa, kayak balai gitulah kalau di kampung lah ya. Nah di balai itu malam itu lagi ada acara kayak pesta panen lah. Dengan berat hati Bima lah harus ikut ke acara itu sama Pak Kades. Berangkat sama Pak Kades, tapi berangkat ini udah beda ya suasananya. Apa yang dirasain sama Bima tuh udah nggak kayak pertama kali dia datang ke sini. Ini udah was-was, kayak enak, gelisah. Apalagi dia udah pengen pulang tapi masih ketahan satu malam lagi. Dia cuma berharap malam ini nggak terjadi apa-apa dan dia besok pagi bisa pulang. Long story short, sampailah dia ke balai itu. Di balai itu sudah kumpul tuh warga di sana, udah pada kumpul. Datang dia sama Pak Kades. Ya, disambutlah sama warga semuanya. Posisinya di satu balai itu ya kayak biasa lah, kayak acara-acara yang ada di kampung gitu. Ada panggung gitu untuk orang-orang pada pidato dan segala macem gitu ya. Kursi depan itu biasanya orang-orang penting. Nah kursi-kursi belakang biasanya untuk publik, warga-warga sekitar. Datanglah Bima ke sana. Masuk dia sama Pak Kades, ya seperti biasa Pak Kades dapatlah kursi paling depan. Bima ya sungkan juga kalau dia harus duduk di kursi paling depan sampingnya Pak Kades. Duduklah dia nggak jauh dari Pak Kades, mungkin di belakangnya ya paling sekitar 1-2 kursi lah. Lanjutlah tuh acara formal udah beres, makan lah mereka. Setelah makan tuh acara santai. Ya ramah tamah aja tuh masing-masing pengunjung tuh ngobrol satu sama lain gitu. Cuman selama Bima datang sampai ke lokasi balai ini, Bima lah ngerasa sesuatu yang aneh lagi nih. Yang dirasain Bima itu persis kayak waktu dirasain waktu di pasar. Jadi kan posisi tempatnya kan ini ya, kayak ada 2 saf gitu ya, baru kursi. Nah tamu tuh biasanya lewat jalur tengah. Jadi kalau si Bima lewat jalur tengah itu, apalagi sama Pak Kades nih orang nomor 1 di kampung itu, otomatis kan semua orang kan pasti ngeliat ke situ. Tapi tatapan ke Bima ini mirip banget kayak tatapan orang-orang yang waktu di pasar. Rasa karena orang asing di kampung itu, apalagi dapat tatapan yang nggak biasa begini, gugup lah Bima. Kenapa orang-orang aja ngeliatin gue begini, bingung gue harus gimana? Karena dia ngerasa nggak enak, gugup. Udahlah gue nundukin pala aja lah. Bima kayak yang gue bilang di awal, dia kan selalu nyatat apa yang dia temuin dari hasil penelitiannya sama daily activity dia. Ya udahlah, daripada orang pada ngeliatin, gue balas lihat juga nggak enak kan. Ya udah gue fokus nulis aja deh. Sampailah waktu Bima lagi fokusnya nulis tuh, jarak dia makan Pak Kades kan tadi nggak jauh tuh ya, ada 1-2 kursi aja ya. Jadi dia dengar persis apa percakapannya Pak Kades sama orang-orang di sekeliling dia. Adalah satu orang yang duduk di sebelah Pak Kades ini ngomong dan bisik sama Pak Kades. Syukur ya Pak Kades, tumbal udah aman. Nah kaget lah Bima, denger itu dia panik, dia keringet dingin dia. Udah harusnya dia bisa cabut malam ini juga, tapi nggak bisa karena ketahan acara ini. Denger ini, wah udah, pokoknya gue harus balik detik ini juga. Pak Kades nengok ke belakang dia, ngelihat gelagatnya Bima yang begini. Pak Kades cuman kayak senyum, nah, gitu. Tapi yang dirasain Bima udah nggak jelas lah. Nah karena dia ke gap gini sama Pak Kades, pamitlah dia sama Pak Kades. Izin Pak, Bima mau ke kamar mandi bentar gitu. Diiyain sama Pak Kades, tapi ngiyainya kayak dia cuman senyum aja gitu ya, tapi senyum jahat gitu lah, kayak orang yang udah tahu gitu Bima bakal begitu. Udahlah lanjutlah, Bima buru-buru langsung ke kamar mandi. Tapi gelagatnya orang buru-buru dan panik kan kelihatan ya. Orang-orang yang ada di aula itu semuanya lah ngeliatin Bima waktu dia mau kamar mandi. Ini jalannya udah yang bingung lah, dia kayak jalan lari gitu. Lo bisa bayangin lah sih jalan lari gitu, nggak berani lihat ke siapa-siapa gitu. Nah si Bima ini kan mau kamar mandi kan ya. Jadi posisi balai kan biasanya pintunya sama panggung itu kan searah gitu ya. Dia jalan tuh lewat tengah di antara warga gini. Harusnya kamar mandi itu ada di sebelah kanan atau sebelah kiri sebelum pintu utama. Tapi si Bima ini nggak belok, dia belok ke kanan juga nggak, belok ke kiri juga nggak, labas dia keluar dari aula. Yang dirasain sama Bima, dia keluar dari aula, gua harus cabut sekarang juga, gua nggak peduli barang-barang gua yang masih ada di penginapan, gua tinggal, gua mau lari sekarang juga. Jadi semua barang-barang Bima ditinggal tuh, kecuali satu barang yang emang dia bawa ke balai tadi, buku catatan dia.
Jalan dia panik, jalan cepat gitulah, dia jalan cepat panik. Karena kalau dia lari mungkin agak mencurigakan gitu kan. Jalan cepat dia buru-buru menjauh dari aula itu. Waktu dia udah lumayan jauh nih dari aula, harusnya udah nggak mencurigakan lagi kalau dia lari gitu kan. Lari dia, tapi sepanjang yang dia lari yang dirasain tuh kayak ada yang ngikutin gitu. Bener aja, pas Bima nengok ke belakang adalah cahaya-cahaya kayak orang rombongan itu pakai obor. Tapi samar-samar aja karena jaraknya lumayan jauh gitu ya. Makin dipercepat lagi jalan Bima. Tapi belum lari gitu. Yang aneh nih, kalau Bima nyepetin jalan dia, rombongan pakai obor ini semakin cepet juga gitu ya. Bima lari, rombongan tadi yang pakai obor juga ikut lari gitu. Wah ini nggak bener, nggak jelas nih, udah nggak jelas nih. Gua harus lari secepet-cepetnya. Larilah si Bima sambil takut gitu ya. Tapi ternyata di arah berlawanan ada rombongan juga sama persis kayak di belakang Bima, bawa obor rame gitu, yang arahnya jadi berlawanan sama Bima. Kayak kekepung gitu loh ya. Bingung nih gua. Jalan cuma satu ini nih, ujung dari ujung ketemunya orang yang satu rombongan sama ini. Gak ada pilihan lain kecuali dia lari ke kanan atau kiri. Di kanan dan kiri jalan Bima kejadian malam itu adalah pesawahan. Diterabas tuh sawah sama Bima. Jadi dia lari nyisirin sawah, kakinya lumpur. Lo bayangin lari di sawah tuh kan berat ya. Kaki kan kayak kelelep di area pesawahan gitu kan. Udahnya berat lari begitu. Beberapa kali itu dia licin, jatuh dia. Panik lagi. Gimana sih orang panik lari? Si dua rombongan tadi yang dari ujung sama ujung nih nyatu dia jadi satu aliansi nih. Tetap dikejar Bima walaupun udah ke sawah. Karena jumlahnya makin banyak, ya paniknya makin ekstra panik lah. Lari si Bima nih, ngos-ngosan dia jatuh dia di sawah itu. Di posisi dia jatuh tersungkur gitu di lumpuran sawah gitu, suara gamelan yang dia dengar waktu itu kedenger lagi nih. Tapi ini suaranya udah gak samar kayak waktu itu. Suaranya bener-bener jelas ada di sekeliling dia. Udahnya dia ngos-ngosan, badan dia udah lumpur lah segala macem. Pas dia lagi fokus buat nyari sumber suara yang dia denger ini, rombongan di belakang tadi tuh udah makin deket sama dia jaraknya. Sambil panik dia tengok ke belakang. Pas setelah dia tengok ke belakang, dia tengok ke depan. Yang dia lihat ini patung jerami yang dia temuin malam itu, plus sama anak kecilnya. Yang membedakan adalah waktu itu anak kecil yang hilang kan. Malam ini yang dia lihat anak kecil itu ada benar-benar tepat di samping jerami patung itu. Ada iketan benang merah gitu di sekitar leher anak kecil ini. Itu jelas banget diperhatiin sama dia karena benar-benar di depan dia nih posisinya. Pas dia ngeliat muka si anak ini jelas kan karena jaraknya deket. Dialah keinget sama foto anak kecil di rumah warga yang dia pertama kali datang. Lo masih inget gak sih yang orang tuanya bilang, iya anak kami udah hilang. Ini dia nih, bocah ini persis mukanya kayak gitu. Anak kecil ini natep tajam ke arah mukanya si Bima sambil dia nunjukin satu arah jalan. Kayak seakan-akan dia nunjukin Bima, lah kalau mau kabur lewat sini ngap gitu. Tapi menurut Bima ini gak masuk akal karena yang ditunjukin sama dia. Jadi posisinya gini teman-teman, patung jerami ini sama anak kecil ini udah dipetakan sawah ujung-ujung gitulah. Nah di ujung petakan sawah ini udah kayak sungai gede gitulah yang harusnya gede. Yang ditunjukin sama anak kecil ini ke arah sungai. Menurut logika Bima gak masuk akal kalau aku nih nurutin apa kata anak kecil ini ke sungai, nyemplung dong gua ke bawah arus dong. Pilihannya cuma jalan ke kanan apa ke kiri. Larilah dia ke kanan nih. Pas dia mau lari ke kanan, udah siap-siap lari gitu nih, dari belakang lah ditarik bajunya Bima. Detik itu juga yang dirasain Bima, mati lah aku ini, selesai nih sampai sini nih. Ya pelan-pelan tengok ke belakang sambil panik kayak pelan-pelan tengok ke belakang sama Bima. Orang yang narik baju Bima ini nggak ngucapin sepatah kata apapun, dia cuma nunduk. Nah gitu doang. Yang Bima ingat betul, bapak ini adalah warga sana yang pertama kali Bima masukin rumahnya. Pada masih ingat yang bapak sama ibu yang anaknya nggak ada. Bapak inilah yang narik bajunya si Bima. Dituntunlah Bima untuk turun ke sungai tadi sesuai sama arahan anak kecil tadi. Turun ke sungai sama bapak itu tuh dia berdua turun ke bawah. Ternyata di bawah itu udah ada apa sih namanya kayak perahu sampan gitu. Yang di perahu sampan itu istri dari bapak ini. Bener-bener dua orang yang pertama kali Bima temuin di kampung ini. Gak ada pilihan lain pokoknya. Karena nih rombongan kan makin lama makin deket. Gak ada waktu lagi untuk mikir yang gimana-gimana gitu ya. Naiklah Bima ke sana. Pergilah mereka bertiga dari tempat itu. Sepanjang perjalanan pergi ini, bapak sama ibu ini cuma bilang, udahlah nak, kau berhentikan aja aktivitas kau ini pelita di kampung ini. Yang terpenting sekarang kau bisa keluar dari kampung ini dengan selamat. Sama jangan pernah sekali-kali lagi kau balik lagi ke kampung ini. Itu dia untuk cerita ke episode 13. Sampai sekarang nih gue belum mau jawab nih, kenapa kampung itu bisa lebih subur di antara kampung-kampung di sekitarnya.